Halo teman-teman, kembali lagi bersama Shender Movie. Jadi pada video kali ini, Mimin bakalan lanjutin lagi series Love Revolution episode 16 sampai 20. Untuk kalian yang baru klik video ini dan belum mengenal series ini, kalian bisa cek link di deskripsi, oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja Mimin rekap alur ceritanya. Episode 16 diawali dengan rapat kelas 3, tepatnya kelasnya Jarim dan Kyungwoo. Mereka mendiskusikan tentang festival yang akan diadakan di sekolahnya. Mereka pun setuju untuk membuat kelas mereka menjadi kelas kafe dengan menunjuk Kyungwoo dan Jarim sebagai maskot untuk menarik murid-murid lain dengan penampilan mereka. Sedangkan di kelas Juyung, mereka juga mengadakan rapat untuk memilih tema di kelasnya. Namun, mereka hanya diberi beberapa pilihan yang membosankan dari wali kelas mereka. Sedangkan Juyung tak peduli hal tersebut dan malah mengeluh kenapa ia tak sekelas dengan pacarnya. Do you wanna know? Setelah itu, hari festival pun tiba. Terlihat Kyungwoo yang sedang berkeliling melihat meriahnya festival. Ia pun pergi ke kelas Gong Juyong yang bertema meditasi. Seketika Gong Juyong melihat Kyungwoo, ia pun menanyakan apakah seluruh kelasnya termasuk Jarim juga memakai pakaian yang sama dengannya. Mengetahui hal itu, Juyong pun langsung menemui Jarim. Saat ia menemui Jarim, ia pun terkena damage yang kritikal. Ia pun meminta untuk foto bersama. Nah, Kyungmin dengan sigap menawarkan penawaran yang sangat menarik bagi Gong Juyong, yaitu ia akan memotretnya di zona foto dengan harga satu foto 500 won. Setelah itu berfotolah mereka. Singkatnya, antrian foto bersama Jarim pun sangat banyak. Gong Juyong pun cemburu nih melihat pacarnya yang berfoto dengan laki-laki lain. Di sisi lain, Kyungwoo juga dapat penggemar wanita yang ingin berfoto dengannya. Salah satunya yaitu Bang Yesul. Ia adalah teman SMP-nya Minji dan juga Jarim. Yesul pun meminta pada Minji untuk mendekatkannya pada Kyungwoo. Saat ingin mengenalkannya pada Kyungwoo, Aram yang peka akan perasaan Minji pun melarangnya untuk membuat mereka menjadi dekat. Namun karena gengsinya, Minji pun menyangkal pernyataan Aram tersebut. Kembali ke Juyung, ia pun memikirkan cara untuk mencuri pelanggan pria dari kelas Kyungwoo agar tak ada yang berfoto dengan Jarim lagi. Ia pun mengadakan samsak manusia. Juyung, Byung-hun, dan teman-temannya pun dipukuli oleh pelanggan yang datang dari kelas milik Kyungwoo. Nah, Jarim yang melihat hal tersebut pun ikut mendaftarkan diri untuk memukul Gong Juyong. Namun, ia membayar 10.000 won untuk membebaskan Gong Juyong dan untuk ikut bersamanya. Singkatnya, setelah festival selesai, mereka pun pergi ke karaoke. Saat di perjalanan, ada dua lelaki yang mengamati Kyungwoo dan Minji dari kejauhan. Siapakah orang-orang ini? Sayangnya episode 16 pun berakhir di sini. Episode 17, setelah kemunculan dua pria misterius tersebut yang tampak mengenal Kyungwoo, kita dibawa kembali dengan Juyong dan yang lainnya sedang berkaraoke. Tak lama kemudian, Aram dan Kyungwoo pun pergi membeli minuman. Minji ditelepon oleh ibunya. Ia pun keluar ruangan untuk mengangkat telepon tersebut. Tak sengaja ia bertemu dengan kedua pria tadi. Kedua pria tersebut pun menganggap Minji ialah pacar Kyungwoo karena ia tadi melihat Kyungwoo dekat dengan Minji. Pria tersebut memperkenalkan namanya, yaitu
Jo Seungmin. Kita panggil saja Seungmin aja. Oke, tiba-tiba Kyungwoo datang dengan Aram. Mereka pun sedikit cekcok di antara mereka. Kyungwoo pun menyuruh Aram dan Minji untuk masuk ke dalam. Setelah itu, terkuak bahwa Jo Seungmin dulu ialah teman Kyungwoo saat SMP. Namun ada suatu kejadian yang membuat mereka menjadi bermusuhan. Seungmin pun memanas-manasi Kyungwoo dengan mengatakan bahwa yang disembunyikan Kyungwoo di poninya ialah luka kekerasan dari ayahnya. Mendengar hal tersebut pun, Kyungwoo naik pitam dan mengajak Jo Seungmin keluar dari ruang karaoke untuk baku hantam. Singkatnya, saat di sekolah, teman-teman Kyungwoo pun bingung karena Kyungwoo tak masuk sekolah selama 2 hari berturut-turut. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Kyungwoo. Di sana Gong Joo-young bertemu ibunya Kyungwoo. Nah, di saat ditanya Kyungwoo kemana, inilah jawaban mereka. Nah, setelah itu Jarim pun mengatakan sejujurnya pada ibu Kyungwoo bahwa Kyungwoo tak masuk sekolah selama 2 hari. Di sisi lain, Kyungwoo ternyata berada di warnet dengan bekas luka di tangannya. Sepertinya ia habis berkelahi dengan Jo Seungmin. Nah, ia pun ditelepon oleh ibunya dan kita langsung dibawa kembali keesokan harinya. Nah, keesokan harinya saat Kyungwoo akhirnya sudah masuk sekolah, ia pun langsung melabrak Gong Joo-young. Ia berpikir Joo-young lah yang memberitahu rahasianya pada Jo Seungmin. Namun ia dicegah oleh Wang Ja. Gong Joo-young memang tak melakukan apapun dan hanya bisa diam. Kyungwoo pun pergi dari kelas. Setelah itu, Aram, Minji dan kawan-kawan membicarakan mengenai sikap Kyungwoo yang berubah akhir-akhir ini. Kyungmin bercerita saat SMP, Kyungwoo berteman dekat dengan Jo Seungmin yang nakal dan juga sering bolos sekolah. Jo-young diam-diam mengkhawatirkan Kyungwoo waktu itu. Namun tiba-tiba Gong Joo-young dan Jarim pun datang. Jo-young menceritakan permasalahan antara Kyungwoo dan Jo Seungmin dengan jelas, yaitu permasalahan utama yaitu wanita bernama Nam Yuri. Nam Yuri adalah wanita yang disukai oleh Jo Seungmin. Namun Nam Yuri lebih memilih Kyungwoo dan Kyungwoo pun iya-iya aja. Nah, akhirnya Kyungwoo dan Nam Yuri pun akhirnya berpacaran. Tak terima akan hal itu, dan karena sakit hati, Jo Seungmin pun menyebarkan rumor jelek bahwa Nam Yuri adalah cewek murahan yang bermain dengan banyak lelaki di belakang. Kyungwoo yang tergoyahkan dengan rumor tersebut pun menemui Nam Yuri, dan akhirnya pun mereka bertengkar hebat dan berakhirlah episode 17. 많이 기다렸어요? 애들 말이 많네. 뭐가 맞아? 애들이 뭘 했는데? 됐다. Episode 18 dibuka dengan Kyungwoo yang bertengkar dengan Nam Yuri. Ia mempercayai rumor buruk tentang Nam Yuri yang disebarkan oleh Jo Seungmin. Diperkuat lagi dengan pesan-pesan yang masuk di HP Nam Yuri. Saat ingin melihatnya, Nam Yuri melarangnya, yang membuat mereka memperebutkan HP tersebut. Dan akhirnya HP tersebut pun jatuh. Setelah pertikaian itu, Kyungwoo pun pergi begitu saja meninggalkan Nam Yuri. Keesokan harinya, saat di kelas, Kyungwoo melabrak Jo Seungmin yang menyebarkan rumor tak benar mengenai dirinya. Rumor itu mengatakan bahwa Kyungwoo main tangan dengan wanita dan juga berbuat kasar pada Nam Yuri. Kyungwoo yang naik pitam pun berniat memukul Jo Seungmin. Namun tiba-tiba Jo-young menahannya agar ia tak dikeluarkan dari sekolah. Gong Joo-young mengatakan bahwa ia membelanya, bukan Jo Seungmin. Ia melakukan hal itu agar ia aman dan agar ia tak dikeluarkan dari sekolah itu. Setelah itu, Kyungwoo pun pergi dari kelas tersebut. Kemudian Jo Seungmin berkata pada Jo-young agar tak berteman dengan Kyungwoo. Ia menambahkan perkataannya seperti ini. 네가 좋아하는 것들 싹 다 세배갈 테니까. Jika kau berteman dengannya, maka ia akan merenggut apapun yang kau sukai.
Di sini terlihat alasan Jo Seung Min yang sebenarnya menyebarkan rumor buruk tentang Kyung Woo dan Nam Yuri, yaitu apalagi kalau bukan kecemburuan. Sebenarnya Jo Seung Min memiliki perasaan pada Nam Yuri, namun karena Nam Yuri menyukai Kyung Woo dan sebaliknya, ia merasa bahwa Kyung Woo lah yang merebut Nam Yuri darinya. Setelah hal itu, entah mengapa Kyung Woo dilarikan ke rumah sakit dan Juyong lah yang menunggunya selagi ibu Kyung Woo bekerja. Kemudian saat Kyung Min dan Sang Hoon menjenguk Kyung Woo, Gong Juyong mengatakan alasan Kyung Woo yang terluka adalah karena dirinya yang tak sengaja mendorongnya. Kyung Woo merasa tersentuh akan hal itu. Setelah itu kita dibawa kembali lagi ke masa sekarang. Singkatnya saat pulang, Gong Juyong dan Jarim dihadang oleh Jo Seung Min dan kawan-kawan. Jo Seung Min pun bersikap buruk pada Juyong dengan memanas-manasinya tentang luka di dahi Kyung Woo yang disebabkan oleh kekerasan dari ayahnya. Gong Juyong yang tak terima pun menepisnya. Dan tiba-tiba Jarim pun menampar Jo Seung Min dengan keras. Saat berniat memukul Jarim, Jung Yoo pun melindunginya dengan menerima pukulan tersebut. Tak puas, Jo Seung Min berniat memukul Jarim sekali lagi. Namun ia ditahan oleh Byung Hun yang datang dengan tepat waktu. Setelah itu Jo Seung Min yang emosi ingin mereka baku hantam. Namun ia dibujuk pergi oleh temannya. Dan setelah itu Jarim pun mengobati luka Juyong. Jarim menanyakan apa yang dibicarakan Jo Seung Min tadi. Namun Gong Juyong selalu menutupinya dan mengatakan bahwa yang dibicarakan Jo Seung Min adalah kebohongan belaka. Selesai mengurus Juyong, Jarim pun pergi menemui Kyung Woo. Saat bertemu, ia langsung melihat luka di dahi Kyung Woo. Jarim mengatakan bahwa tak apa menunjukkan bekas luka tersebut dengan memotong rambutnya. Setelah itu Kyung Woo pun pergi menemui Gong Juyong. Saat di depan rumahnya, Kyung Woo pun mengingat 연락 그만하자. 왜? 혹시 우리 학교에 네 헛소문 도는 것 때문에 그래? 그거 내가 다 정리해. 그냥 미안하다. kejadian masa lalu saat Byung Hun datang ke sekolah mereka pertama kali. Pada saat itu setelah Kyung Woo sembuh di kelas mereka kedatangan murid baru yang duduk di kursi milik Kyung Woo. Ia bernama Kim Byung Hun yang kita kenal sekarang sebagai Byung Hun. Nah, Byung Hun ini sudah diperingatkan oleh Gong Juyong dan Kyung Min untuk pindah dari situ. Namun ia tak menggubrisnya dan akhirnya inilah yang terjadi. 미친놈이 또라이인가? Karena Byung Hun yang bisa mengendalikan Kyung Woo, akhirnya Gong Juyong dan Kyung Min pun memutuskan untuk berteman dengannya. Kembali ke masa sekarang, Kyung Woo pun masuk ke dalam rumah Juyong dan membangunkannya dengan paksa. Mereka pun saling baku hantam dan setelah itu saling memaafkan. Juyong mengatakan bahwa mereka sudah saling memaafkan dan tak ada yang perlu dimaafkan lagi. Seketika Kyung Woo pun ingat sesuatu. Episode 19 ini diawali dengan wajah baru Kyung Woo yang memotong rambutnya. Saat bertemu dengan Jarim, ia pun tak enak hati dan memutuskan untuk pergi duluan, meninggalkan Jarim dan Kyung Min. Nah, karena suasana yang canggung, Kyung Min pun mengajak Jarim untuk menunggu di atas saja. Namun saat mereka masuk rumah, inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Juyong dan Jarim pun tak bisa bertatapan mata karena saking canggungnya mereka bertemu. Nah, Kyung Min pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak karena hal itu.
나 먼저 간다. Saat di kelas, Kyungwoo pun terus memperhatikan Wang Jarim yang mirip dengan Nam Yuri. Setelah itu, agar pikirannya tak terus memikirkan hal itu, ia pun meminta nomor milik Bang Yeshul pada Minji. Kemudian karena ada kelas khusus pembelajaran tentang seks, kelas Gong Juyong dan Jarim pun harus digabungkan. Juyong yang ingin duduk di depan menjauhi Jarim pun malah dibuat oleh teman-temannya agar duduk di samping Jarim. Kemudian saat guru mengutus karyawan maju, ternyata Gong Juyong lah yang terpilih untuk mempraktikkan benda yang disebut kondom itu. Karena malu terlihat Jarim, Juyong pun berlari keluar kelas dengan terbirit-birit. 공주형은 달리고 또 달렸다. 향의 끝이라는 게 있다면 그곳으로 달려가고 싶었다. 그러다가 그는 문득 깨달았다. 그리고 콘돔을 들고 나왔다는 사실을. Saat mereka pulang, Gong Juyong pun bertemu dengan Wang Jarim. Namun karena Gong Juyong yang sangat malu, ia pun ingin langsung pergi begitu saja. 야, 신성한 학교에서 화끈하게. Nah, namun kalian kalau jeli, scene inilah yang dibuat menjadi iklan YouTube, tepatnya pada episode 19. Nah, setelah hal itu, Jarim pun mengatakan bahwa ia tak melihat apapun, walaupun ia melihatnya, apakah ia akan bersikap begini padanya. Jelasnya lagi, karena hal tersebut pun berhasil dan membuat Gong Juyong tak malu lagi di hadapan Jarim, walaupun Jarim melihat semuanya. Kemudian saat di toko Toserba, saat Gong Juyong ingin mengambil uangnya, Jarim yang salah paham pun lari meninggalkan Gong Juyong. Di sisi lain, Kyungwoo pun akhirnya jadian dengan Bang Yeshul. Dan berakhirlah episode 19 kali ini. Dan kita langsung saja lanjut ke episode 20. Diawali dengan Kyungwoo dan pacarnya yang berpisah karena kelas mereka yang berbeda. Kemudian diperlihatkan wali kelas Kyungwoo dan Joyoung sedang berbincang mengenai UTS yang akan segera dimulai. Mereka pun akhirnya bertaruh. Kelas siapa yang lebih sedikit nilainya akan mentraktir makan pizza. Setelah itu, wali kelas Kyungwoo pun menasehati muridnya untuk belajar. Nah, dan apabila nilai mereka tetap berada di paling akhir, mereka akan ikut kelas tambahan. Pak guru wali kelas pun membuat kesepakatan dengan mereka. Jika Kyungwoo bisa menaikkan rata-ratanya menjadi 70, walaupun mereka semua ada di kelas terakhir pun, mereka tak akan ikut kelas tambahan. Mengetahui hal tersebut pun, mereka semua membuat Kyungwoo agar belajar di rumah Juyong. Nah, akhirnya Kyungwoo pun belajar didampingi oleh semua teman-temannya. Singkatnya, karena mereka lapar, Wang Jarim pun membuatkan makanan untuk mereka. 솔직히 말해. 내가 만든 거 맛 없어서 그러지? 아니야. Sebenarnya Gong Juyong pun sudah melarangnya untuk membuat makanan. Namun karena tak enak hati, akhirnya Wang Jarim pun dibiarkan untuk memasak. Nah, setelah masakannya sudah matang, Kyungmin dan yang lain pun mengatakan bahwa makanan yang dibuat Jarim sangat enak. Namun ternyata 너도 먹어야지. selesai belajar, mereka semua pun pulang dan Gong Juyong mengantar Jarim untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Kyungwoo dibuat heran dengan catatan yang menumpuk di mejanya. Ternyata teman-teman sekelasnya pun membuat catatan ujian untuk Kyungwoo. Nah, agar Kyungwoo bisa belajar dan meningkatkan nilainya. Mereka semua pun mengejar Kyungwoo yang lari. Namun
Singkatnya, ujian pun tiba. Saat ujian MTK, Kyungwoo hanya menjawab A untuk semua soal. Teman-teman yang mengetahui hal tersebut pun kesal terhadap si Kyungwoo. Mereka merasa sudah mengajari semuanya pada Kyungwoo. Namun ternyata Kyungwoo hanya menghafalkan rumus-rumus tanpa tahu cara menggunakannya. Setelah hal itu, ujian pun diteruskan. Namun pada kali ini, Kyungwoo menjawab soal dengan bersungguh-sungguh. Ia mengingat jawaban soal dari teman-teman yang membantunya. Singkatnya, pada pemberitahuan nilai, ternyata nilai Kyungwoo naik dari rata-rata 30 menjadi 60. Dan kelas mereka pun ada di urutan ketiga dari belakang. Namun tetap saja kelas Kyungwoo pun tak ikut kelas tambahan. Namun Pak Guru wali kelas tetap kalah taruhan dan harus mentraktir pizza kelasnya Gong Juyong. Di akhir film, Gong Juyong dan yang lainnya menghabiskan waktu untuk refreshing dan makan kue di kafe. 자기가 먹여주니까 더 달. 자기야, 정말? 왜 이러냐고. Sedangkan Kyungwoo memberitahukan kenaikan nilainya tersebut pada ibunya dengan bangga. Dan berakhirlah episode 20 kali ini. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah hubungan Juyong dan Jarim akan baik-baik saja? Atau masalah yang lainnya akan muncul? Nantikan kelanjutan seriesnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. See you next video dan sampai jumpa.